sebuah tafsir menguak ajaran Molimo. Dalam serat Molimo yang ditulis oleh Kalanindi, dikatakan orang akan mengalami kesulitan hidup akibat perilaku Molimo, yaitu madat atau penghisap candu, madon suka melacur, minum atau mabuk minuman keras, main atau berjudi, dan maling atau mencuri. Pantangan Molimo sudah banyak diketahui orang, namun ada ajaran lain yang juga berhubungan dengan 5 hal yang jarang diketahui, yaitu 5 ajaran pokok tentang kebenaran yang sering diajarkan dan ditekankan dalam pewayangan. 5 hal itu adalah manembah, manepi, maguru, mangabdi, dan makaryo. Pertama, manembah atau menyembah. Manembah secara umum dipahami sebagai menyembah Tuhan atau sosok agung sebagai sumber kehidupan. Penekanan manembah bukan hanya melepas ego, tapi juga menuju pada sifat kesejatian diri, seperti yang dikatakan Krishna pada Arjuna. Bila kau mempersembahkan kenikmatan dunia panca indera, maka kau menjadi penyembah panca indera. Bila kau mengendalikan panca indera, maka kau menyembah kesadaran murni di dalam diri. Kesejatian diri ini adalah tujuan spiritual dalam falsafah Jawa. Kedua, manepi sering diartikan sabar, introspeksi diri, dan menghindari pertengkaran. Dalam berhubungan dengan banyak orang dan termasuk dalam mengalami permasalahan, maka perlu sekali melihat dari sudut pandang dari dalam. Dalam kisah pewayangan, para kesatria bertapa di tempat sepi dan menjalani olah batin dan digembleng oleh keadaan. Fase untuk melakukan introspeksi atau mawas diri seperti ini bukan untuk menghindari masalah, tapi untuk memperoleh kekuatan sehingga lebih siap dan sigap ketika kembali dan menghadapi permasalahan. Ketiga, maguru atau berguru. Walaupun dikisahkan keadaan yang kacau melahirkan para kesatria, namun kesatria tidak muncul tiba-tiba. Mereka berproses sebagaimana manusia pada umumnya dan belajar dari guru yang terbaik pada zamannya. Selain itu, proses pembelajaran tidak pernah berhenti dan tidak mengenal usia. Keempat, mengabdi atau mengabdi. Mengabdi kepada keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta dharma. Banyak kisah satria memikul tanggung jawab besar setelah merasa terpanggil oleh keadaan, terutama untuk ikut menjaga keteraturan di tengah kekacauan yang sedang terjadi. Motivasinya bukan kepentingan diri, namun pada dharma. Dharma di sini bukan agama dalam arti sempit, tapi nilai hakiki yang universal. Kelima, makaryo atau bekerja. Yang penting dalam bekerja adalah tanpa pamrih dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan. Berkarya adalah kegiatan yang menghasilkan nilai tersendiri dalam kehidupan seseorang. Suatu karya bisa menentukan jati diri seseorang sebagai salah satu pemain dalam suatu tatanan kehidupan. Tanpa berkarya, maka tidak ada peran kita bagi dunia ini. 5 hal ini akan menuntun kita menuju manusia utama. Manusia utama adalah manusia yang berperilaku sesuai dengan prinsip keselarasan yang disesuaikan dengan hakikat kodrat manusia, yaitu manusia sebagai makhluk pribadi, makhluk sosial, dan makhluk spiritual. Sebagai pribadi, ada kebutuhan menunjang hidup. Sebagai makhluk sosial, mesti tidak boleh merusak dan menjaga tatanan sosial. Sebagai makhluk spiritual, mesti memenuhi keselarasan dengan diri sejatinya. Ajaran Molimo, kearifan Nusantara ini selaras dengan manajemen diri atau self-management. Proses evolusi pengembangan diri dimulai dari saat awal belajar, lalu menjadi terampil, lalu ketika sudah mahir menjadi expert, tidak lupa terus berkarya, tapi bukan untuk dirinya saja, tetapi untuk demi sesama yang lain. Pada akhirnya menjadi pandai dan bijak adalah hidup dalam pelayanan, karena memang disitulah
kebahagiaan yang sejatinya.